kerawanan pemilu. Dengan dasar di launchingnya peta kerawanan ini dikaitkan dengan tugas-tugas kepolisian dan TNI adalah bagaimana kita mengamankan pelaksanaan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan aman dan damai didasarkan dengan peta kerawanan tersebut. Sehingga berapa jumlah personil nanti, personil polisi maupun TNI dan Dinmas yang akan mengamankan di masing-masing TPS berdasarkan dari peta kerawanan yang di launching tadi. Sejauh ini eskalasinya gimana Pak? Alhamdulillah kalau kita perhatikan pengalaman kemarin, meskipun banyak ada gugatan, banyak ada beberapa permasalahan, tapi relatif lebih kondusif. Dan itu juga harapan kami sebagai aparat keamanan, siapapun yang berprestasi, siapapun yang akan maju menjadi calon wali kota, akan tetapi pilkada tetap aman dan damai. Ada berapa titik yang diketahui? Harus sesuai dengan yang itu ada beberapa yang memang menjadi sorotan kita, misalkan ada di Bekasi Timur seperti apa, di Bekasi Utara bagaimana seperti lama seperti apa. Kerawanannya apa aja? Kalau kami dikaitkan dengan kira-kira pada saat nanti pilkada baik itu kampanye maupun pemilihan langsung itu seperti apa ancamannya buat terselenggaranya pemilu. Kalau jumlah personil sendiri Nanti akan kami sampaikan lagi karena ini rencana kami akan melakukan apel gelar pasukan pengamanan pilkada itu besok. Dan di apel gelar itu akan disebutkan kira-kira berapa jumlah personil yang mengamankan seluruh TPS di wilayah Bekasi. Kalau kita lihat data dari KPU kan ada pengurangan dari 7.000 TPS menjadi sekitar 3.000-an, sekitar 48% lah pengurangan TPS. Namun demikian untuk petugas dari kami akan di backup juga dari Polda karena kami akan fokus di pilkada wali kotanya, sedangkan pilkada dari provinsi gubernur juga nanti akan di backup oleh dari Polda. Dan 2024 dan juga informasi yang termutakhir ya yang kami dapatkan sampai hari ini. Beberapa rawan? Ya, Kota Bekasi memiliki 4 dimensi kerawanan. Yang pertama soal pelaksanaan pemungutan suara, kemudian ada tahapan kampanye yang kedua, yang ketiga ada adjudikasi, ya, karena setiap pemilu Kota Bekasi selalu ada gugatan di MK, dan yang terakhir adalah netralitas ASN dan otoritas penyelenggara. Pelaksanaan pemungutan suara itu terkait di 2024 kita banyak ada pemungutan suara lanjutan, ada sekitar 25 pemungutan suara lanjutan yang ada di Rawalumbu, ada di Mustika Jaya. Kemudian di 2019 juga ada pemungutan suara lanjutan. Kami ada penghitungan suara lanjutan, penghitungan suara ulang. Kemudian juga banyak kekurangan logistik yang akhirnya memang ada pelaksanaan pemungutan suara lanjutan. Bu, Bekasi Online Bu, peringkat Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat Bu. Ya, kalau itu yang ranking Jabar Pak. Tapi kalau bagi kami peta kerawanan ini tentu saja penting buat kita sebagai antisipasi dan mempersiapkan pencegahan dari sekarang ya, agar tidak terulang. Itu faktornya lebih ke penyelenggara yang kurang berjalan atau? Ya, banyak faktor saya kira ya. Misalnya contoh tahapan kampanye ya. Ada 16 laporan di Kota Bekasi selama pemilu 2004 kemarin. Kemudian 2019 juga ada sampai putusan pengadilan. Jadi faktornya tentu saja misal soal profesional dari penyelenggara pemilu, kemudian juga peserta pemilu ya, partai politik, caleg yang kadang juga kurang memahami dan taat terhadap regulasi. Jadi pemilihan dan pemilu berkualitas itu menurut saya salah satu yang penting adalah yang pertama, penyelenggara pemilunya harus profesional, harus independen. Ya. Kemudian pemerintahnya mendukung. ASN tentu saja dia tidak boleh terlibat dalam partai politik atau pemilihan. Kemudian peserta pemilu dan peserta pemilihan dia taat pada regulasi. Ya, dia tidak bermain curang. Gitu. Dan tentunya teman-teman media juga harus ikut menyuarakan sama-sama bahwa politik uang itu bahaya, itu tidak baik. Kemudian yang sering kali muncul adalah hoax dan ujaran kebencian, karena kita punya pengalaman sampai di putusan pengadilan. Mudah-mudahan 2024 tidak terulang. Sejauh ini eskalasi